Halo, ya assalamualaikum Pak. Iya, gimana sehat? Oh bagus aku. Ah, ini Pak, saya tuh mau nanyain itu tentang proyek itu gimana Pak? Pembukaan rumah sakit untuk ruangan. Oh, udah mulai tahun ini ya Pak ya? Nah itu Pak, jadi kita dari pihak distributor ingin mengadakan kerjasama untuk kelengkapan di rumah sakit. Untuk proposalnya nanti saya kirim, mungkin bisa dipelajari dulu, ya. Nah nanti saya tunggu informasi selanjutnya. Kalau bisa sih, bisa gitu Pak. Oh bisa. Oh, oke Pak, siap siap. Oke. Ada sih Pak ya. Halo, Pak Dede lagi di mana? Bisa ke ruangan saya sekarang? Ya. Apa ini? Udah, mainin aja. Kerjaan kamu gimana? Kerjaan untuk saat ini alhamdulillah itu udah beres. Udah udah beresin. Tapi untuk selanjutnya kita masih ada proyek. Masih ada progresan buat kedepannya? Ada mau tahun ini sih emang kita saya ngusulin ada kontrak kerja sama salah satu rumah sakit untuk kebutuhan alat-alatnya dan untuk alatnya dan ruangannya. Ini nanti bisa dibicarakan karena saya udah ngajuin proposal. Ini. Sebenarnya perusahaan kita ini mau ngembangin perusahaannya lagi biar lebih luas lagi jangkauan supply ke rumah sakit lagi, terutama yang lebih besar. Nah, kamu untuk jadi manajer pemasaran untuk menangani kerjasama ke rumah sakit besar itu gimana? Nggak ada kandidat yang lain itu yang lebih pantas gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk kandidat itu ada sih beberapa calon buat jadi manajer. Cuma saya ingin kamu dulu yang menangani itu. Jadi kalau misalnya kamu emang nggak bisa atau nggak mau, bisa ke yang lain. Gimana? Karena ini tugas di perusahaan ya saya harus menerimanya dan saya siap untuk menerima tanggung jawab yang diberikan. Nanti sore ini saya ada janji sama kliennya, sama rumah sakitnya. Paling nanti saya bawa kamu buat ketemu mereka, buat ngejelasin produk kita apa aja. Paling nanti kita kerjasama di sana sih, negosiasi sama mereka mau kerjasama sama kita atau enggaknya gitu. Gimana? Sore ini kamu bisa? Bisa. Ya, nanti sore ini kamu ketemu sama saya di sini aja di ruang meeting. Nanti kliennya datang ke sini. Bisa aku catat. Oke. Sangat ya. Oh iya El, jadwal schedule saya hari ini apa ya? Bapak itu hari ini nanti jam 1 siang Bapak ada makan siang sama teman-teman Sono. Itu adalah perusahaan penyedia Broadcom Radar Yunus itu Bapak. Terus nanti setelah ini Bapak ada telepon kontrak sama perusahaan Jaya Makmur. Nah itu penyedia satpamnya Pak. Kita kan belum terlalu lengkap tuh Pak, belum terlalu banyak. Nah untuk alat kesehatannya Nah itu dia Pak, nanti jam sini saya buat janjinya jam 5 sore. Jadi nanti kita ketemu, mereka bakal jelasin alat-alat kesehatan apa aja yang bakal kita bantu kita sama kita. Nanti kalian kalau dia bilang telepon Pak. jadwalnya gimana ya? Secepatnya Itu udah Pak. Tenang, saya atur. ya dan saya percaya sama kamu aja ya.
ruangannya? Ya. Ya. Sore. Gimana perjalanan Pak? Lumayan Pak. Cek. Iya sih. Kalau balik kalau weekend apa? Bandung itu gimana? Iya, tapi juga ada kecelakaan Pak. Jadi makanya ya agak-agak telat ya Pak ya kesininya. Masuk pasti ya. Mau minum apa sama Bella? Nggak usah repot-repot. Pak, Oh, emang lagi buru-buru gitu? nanti sih ada ya Pak ya? Ada jadi balik lagi sih. Lagi langsung aja Pak. Oke lanjut aja ya. Kemarin kan udah ngajuin proposal ya, cuman belum dijelasin secara rinci gitu ya. Untuk dijelasinnya sama Pak Deddy aja ya. Oh ya Pak, mengenai proposal yang kemarin kita ajukan, kan perusahaan Bapak lagi ngomongin rumah sakitnya, rumah sakit Bapak tuh, Iya. lagi ngomongin banyak ruangan gitu. Salah satunya kan ruangan lab dan mungkin kebutuhan kayak hematologi dan lain kelengkapan lainnya gitu, kan jelas butuh. Ya, gitu. Di sini kita ada salah satu alat Pak, dia namanya Atom. Dia produksi dari Jerman. Mungkin Bapak bisa lihat kalau bentuk seperti ini. Untuk kelebihannya, dia yang pertama dia parameter dia lebih banyak. Mungkin dari produk lain parameter itu hanya 10, tapi yang kita miliki itu 18 parameter, jauh lebih banyak dari produk lain. Terus yang kedua, dia lebih hemat kos. Tentunya kan itu kalau masalah kos kan sangat sensitif ya, apalagi yang rumah sakit yang menerima BPJS itu tentu saja butuh biaya yang cuma hanya sedikit, orang bisa berobat gitu. Jadi masa kerja alat ini berapa lama ya? Kalau Usianya? untuk masa kerja ya, standar memang seluruh kebanyakan alat itu 5 tahun sih ya. Dan kenapa kita mengajukan kerjasama dan ini sesuai dengan masa kerja si alat ini. Jadi proposal yang kita ajukan masa kerja dengan lamanya kontrak tidak sesuai dengan. Untuk warrantinya sendiri gimana? Biasanya kan kita kan posisi di Bandung ya. Untuk maintenance-nya sendiri area di mana? Di Jakarta atau di Bandung? Kalau untuk maintenance mungkin Pak Yudi nggak perlu khawatir karena perusahaan kita sudah memiliki teknisi sendiri, dan itu kita sudah ke Papua juga, kita maintenance selalu ada rutin tiap bulan, karena bukan hanya satu teknisi, karena alat ini kan perawatan cukup harus Sudah ada intens bagian gitu. perawatan dan sebagainya yang datang ke rumah sakit Bapak. Enggak, seandainya ini alat rusak kan kita kan bisa seandainya punya 2 atau 3 alat kan nggak memungkinkan untuk rumah sakit kita kan lumayan besar ya. Jadi kalau saya satu ada yang rusak harus ada untuk nge-backupnya. Ibarat kan kalau warranty kan kita Hanya mengganti. komplain pasti nggak langsung Diganti. 3 hari langsung dibalikin gitu. Ada masalah. Ada, itu jelas kita ada garansi seperti itu karena Penanganannya tapi cepet kan ya. Iya. Berapa lama? karena kan rumah sakitnya di Bandung gitu, dan perusahaan kita juga nggak begitu jauh dengan lokasi rumah sakit. Untuk ini tadi seandainya alat ini istilahnya apa ada kerusakan atau bermasalah seperti itu, nanti kita tukar dengan yang backupnya yang kata tadi, kita kasih backup. Yang rusak diperbaiki, ada backupnya Nah, dulu. kita tahu. Ya, jadi begitu Bapak atau Ibu yang nelpon kita, jadi kita udah bawa barangnya langsung gitu. Nggak usah Terus repot. kalau yang rusak perlu diperbaiki. Iya. Saya rasa sudah cukup bagus. Oh iya, untuk alat tes darah ini ya, di rumah sakit lain kan saya lihat kan agak lumayan nggak efisien ya. Untuk efisiennya sendiri seperti apa gitu? Ada solusi ya? Atau ada alat baru yang bisa lebih efisien dari rumah sakit lainnya? Jadi rumah sakit kita bisa lebih berkembang. Nah itu Pak keunggulan daripada kita. Kalau rumah sakit lain mungkin harus beberapa analisa dan harus berpindah-pindah berbeda alat gitu. Sampai kalau kita yang alat kita cukup satu alat aja. Jadi satu analisa
dia langsung keluar hasilnya, jadi nggak perlu harus bawa alat seperti itu. Itu apa aja Pak? Jadi untuk pemeriksaan alat darah itu banyak ya, ada sel merah, sel darah putih juga seperti itu. Dan nanti jadi potensi si pasien untuk tersangkut penyakit apa kita akan tahu dari. Bisa diperlihatkan ya contoh alatnya seperti itu? Yang tadi Pak yang ini kelengkapannya, yang ini sama ini sebenarnya dia nama produknya namanya Atom, dia produk Jerman, dan kalau Bapak mungkin nggak akan ragu lagi lah namanya produk Eropa apalagi Jerman gitu ya, karena kan kebanyakan selama ini rumah sakit hanya mengenal supaya menekan kos dia mendatangkan produk-produk yang dari Cina kayak gitu, sedangkan kualitasnya kan kita belum tahu. Mekanismenya sendiri gimana? Untuk mekanisme kerjasama, jadi kita akan taruh satu alat, nah ini alat yang hematologi kita akan taruh di rumah sakit. Nanti si hematologi itu kan butuh kayak reagen, kayak untuk perlengkapan lainnya gitu Pak, mungkin jarum suntik dan lain sebagainya. Kita akan drop dari perusahaan kita akan supply. Nanti dari setiap item pengambilan itu ada diskon. Nah, si diskon itu untuk memotong si alat yang kita kasih ini. Jadi istilahnya kita kasih diskon di muka lah seperti itu. Kita kasih diskon di muka berupa alat. Nah, untuk mencicilnya itu dari pengambilan yang habis pakainya seperti itu. Sebenarnya banyak kan produk kebutuhan rumah sakit, bukan hanya bilet aja, mungkin ya kayak plaster yang kecil-kecil gitu kan pasti. Nah itu akan kita hitung, dan Pak Yudi nggak perlu khawatir untuk masalah kayak laporan kan, harus ada laporan tuh. Kita kerjasama nggak mungkin nggak ada laporan, harus ada laporan kan. Setiap per bulan kita setiap per bulan akan selalu memberikan laporan untuk pengambilan ini berapa dan diskonnya berapa, pemotongannya berapa, kita akan kasih laporan setiap bulan gitu. Iya. Tapi ini tingkat kesterilan sendiri gimana? Kalau steril nggak usah khawatir sih, masalah steril kita alat. Kalau untuk steril kita juga ada sterilisator sih sebenarnya, bisa disterilkan. Yang kami takutin kan masalah steril tidak sterilnya, karena kan dari kejadian di rumah sakit lain kan bisa aja terjadi kayak suntikan tiba-tiba tidak steril atau sarung tangan pada saat terkontaminasi. Terkontaminasi. Nah si alat yang itu dia ada namanya pintu Doraemon kalau saya bilang sih. Jadi kita sampel dimasukkan ke iya. Jadi si sampelnya itu kita masukkan. Jadi si pintu itu akan nutup sendiri. Jadi tidak akan terkontaminasi dan saya jamin steril seperti itu. Itu ada di ini. Iya, kelebihan kita itu yang ketiga. Berarti tingkat keamanannya dari cukup baik gitu ya. Kalau saya bilang sih sangat baik. Nanti tadi diskonnya berapa Pak? Nah kita kontrak diskon mungkin ya, bukan kontrak harga. Kalau kontrak diskon jadi diskonnya tetap kita kasih 30%. Iya. Kalau untuk harga mungkin naik turun ya. Nah, harga kan naik turun, kita impor barang kan kadang dolar naik, rupiah turun. Ini Pak, seandainya kita nggak ngambil konsinyasi, seperti itu kan konsinyasi ya. Kalau kita beli putus saja gimana? Ada diskon lagi nggak? Ada diskon lebih atau gimana? Kalau misalnya ada diskon lagi, mungkin kita ngambil yang jual putus ya. Yang cash. Kan Kira-kira ini bisa apa enggak? Barangkali jadi lebih hemat. Nah itu Pak, mengapa kita mengajukan kerjasama? Karena Pak Yudi itu nggak perlu harus mengeluarkan budget sebesar itu. Pak Yudi hanya tinggal langsung si alat langsung kerja gitu, nggak usah beli dulu, nggak usah mengeluarkan budget segitu besar untuk membeli alat ini gitu. Kita langsung disediakan gitu, tinggal praktek aja gitu seperti itu. Jadi istilahnya kelebihannya itu lebih cepat. Nggak usah. Kalau cash kan, misalkan Pak Yudi harus mengeluarkan dana sebesar itu untuk membeli alat ini gitu kan. Oh iya. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih tadi penawarannya cukup menarik Pak. Jadi alatnya kan tadi sesuai dengan penjelasan Pak Dedi, alat itu bisa langsung dipasang di rumah sakit Pak. Bisa, artinya bisa langsung kerja tuh. Nah kalau untuk pembayarannya kan bisa nanti lagi tuh, bisa dicicil ya Pak ya. Jadi biaya untuk pembelian kalau secara cash si alat itu tuh bisa dipakai buat pengembangan yang lain gitu Pak di rumah sakit. Ya menarik sih Pak. Jadi Oke Pak. Jadi langsung aja kali ya Pak ya untuk tanda tangan kontraknya.
Bisa. Nah, kali ini coba Bisa dipelajari dulu aja. baca dulu. Di sini ya Bu ya? Oh iya, rata sebelah sini Bapak. Mungkin nanti dari Tuhan. Ibu. Terima kasih Bapak untuk kerjasama kita. Semoga kerjasama kita akan terus berlanjut ya sampai ya kalau bisa selamanya. Betul. Oke, Kalau bisa ada apa diskon tambahan mungkin ya Pak? Iya. Oh, iya. diatur. Itu nanti ke depannya bisa. Iya. Masalah diskon kan nggak usah khawatir. Terima kasih. Maaf nih Bu, akhirnya belum mau. Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Hmm. Kita Kita mau itu lagi apa ya? Mau ada janji ketemu klien. Oh gitu. Hmm. Sibuk. Oke, kita mau lanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Bu. Siap, Yuk, Bu. mari. Ibu, panggil saya. Ya, masuk. Jadi gini deh, minggu lalu kan kita udah kerjasama dengan rumah sakit Mitra Kasih. Dan saya lihat kamu berhasil untuk bisa kerjasama dengan mereka, dan saya juga yakin kamu mampu untuk menangani tugas itu. Saya harap kamu bisa berkontribusi lebih lagi untuk perusahaan kita. Jadi ini kontrak kerja kamu yang baru, kamu pelajari dulu aja. Untuk salary disesuaikan lagi. Ya, untuk salary pasti disesuaikan. Gimana? Kamu setuju? Ya, saya terima tugasnya. Ya, kamu tanda tangan sebelah sini. Udah gitu aja. Selamat untuk kenaikan jabatan kamu. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama.